Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita mentadabburi surah Al-Falaq. Sebagaimana biasa, kita akan bercerita dulu tentang keutamaan surah ini. Surah ini keutamaannya hampir sama dengan surah An-Nas yang sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, di mana diceritakan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh Labid ibnu Al-A'sam Al-Yahudi. Itu diketahui adalah hasil dari malaikat yang turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu duduk di dekat kepala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan satu lagi duduk di dekat kaki baginda Rasul. Dua malaikat itu bercerita, maka didengar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang cerita Labid ibnu Al-A'sam yang menyihir beliau. Kemudian besok paginya Rasulullah memerintahkan Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dan beberapa sahabat yang lain untuk mengambil simpulan yang di situ kemudian disihir oleh Labid ibnu Al-A'sam. Itu diletakkan di sumur Zarwan di bawah batu. Digali sumur itu dan memang dari bawah batunya ditemukan simpulan tadi, kemudian diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibakar. Nah, dari hadis ini kita memahami pertama keutamaan surah Al-Falaq ini juga berikut surah An-Nas adalah sebagai ikhtiar kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca kemudian kita bermohon kepada Allah, insya Allah Allah akan melindungi kita dari bahaya sihir. Nah, juga dari cerita ini, kalau kita menemukan guna-guna itu sebaiknya dibakar sebagaimana perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga riwayat yang lain yang menceritakan tentang keutamaan surah ini, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Habis. Kata Nabi, "Ya Aba Habis, wahai Abu Habis, maukah aku beritahukan kepadamu cara yang terbaik untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Tentu saja sahabat Nabi yang bernama Abu Habis, dia mengatakan, "Mau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada beliau, "Bacalah." Kata Nabi, "Bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas." Tentu secara lengkap, yaitu dua surah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini adalah cara terbaik untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumallah. Kemudian juga ada riwayat yang lain yang masih lagi menceritakan tentang keutamaan surah Al-Falaq dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau pernah mengatakan, kata beliau, jika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sakit, beliau membaca Al-Mu'awwidhatani, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas ke atas dirinya, kemudian menghembuskan ke tangannya, ya, disapukan ke badannya. Nah, akan tetapi kata beliau, ketika sakit beliau terus bertambah, saya yang membacakannya. Jadi sesungguhnya juga tidak ada masalah orang lain membacakan, ya, jika orang yang sakit itu sudah tidak mampu lagi untuk membaca. Tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kemudian dipegang oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, disapukan ke badan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan mengharapkan keberkahan dari kedua surah tersebut, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah, sekarang kita berpindah kepada kandungan surah Al-Falaq. Apa kira-kira kandungan surah Al-Falaq? Kandungan surah ini secara umum menceritakan tentang permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah lindungi kita dari kejahatan
dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kejahatan malam, apabila malam itu semakin larut, maksudnya kejahatan yang terjadi pada waktu malam, dan juga kejahatan ahli sihir yang menghembus pada simpulan-simpulan, dan juga dari kejahatan orang yang hasad apabila dia melakukan tindakan-tindakan hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan tindakan-tindakan kedengkian. Itu secara umum kandungan surah Al-Falaq. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasan surah Al-Falaq ini secara terperinci. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, perkataan qul di sini dulu juga sudah pernah kita jelaskan pada surah An-Nas, ya. Perkataan qul, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qulnya itu adalah merupakan kata perintah, fi'il amar. Amar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah itu menjadi umum, bukan saja untuk baginda Nabi, juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perkataan qul itu kita ulang sekali lagi di sini menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita, membimbing kita, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing, mengajari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajarkan kita bagaimana kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai bukti bahwa benar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qul itu ada yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang diperintahkan, siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perintahnya? Untuk mengatakan, bermohon kepada Allah, mohon perlindungan. Itu kata para ulama cukup sebagai bukti bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang betul-betul seorang rasul dari perkataan qul. Nah, kemudian perkataan a'udzu yang artinya aku berlindung. A'udzu di sini datang dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il dalam bahasa Arab itu ada tiga, fi'il madhi yang menunjukkan masa lalu, fi'il mudhari yang menunjukkan masa sekarang atau akan datang, yang ketiga adalah fi'il amar yang menunjukkan perintah. Kalau qul tadi itu fi'il amar, tapi a'udzu di sini adalah fi'il mudhari yang menunjukkan perbuatan yang berterusan, terjadi secara kontinu, dan juga yang terjadi pada masa akan datang. Nah, a'udzu di sini menunjukkan dua hal juga. Pertama, sekali lagi, perbuatan itu berterusan, ya. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan pernah berhenti. Selagi matahari terbit, selagi matahari terbenam, selagi itu pula lah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi ya malam terus datang, siang terus datang, maka selagi itu pula lah kita harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membaca, ya, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu sore. Bahkan juga sebelum tidur itu juga dianjurkan untuk kita baca. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri membaca setiap kali mau tidur, seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian baginda menghembuskan ke tangannya dan menyapukan ke badannya semampu yang beliau lakukan. Dan juga ini dibaca setelah sholat. Nah, jadi banyak sekali waktu-waktu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca. Kenapa? Karena kita sangat berhajat kepada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua adalah, sekali lagi, kita sendiri yang harus melakukan. A'udzu, aku berlindung. Kita yang harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gantungkan keselamatan diri kita kepada orang lain. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kalau kemudian kita dijaga oleh orang lain atau dibacakan Al-Quran untuk kita, ya itu juga tidak ada masalah. Tapi yang paling pentingnya, kitanya yang harus melakukan. Kita harus baca ya surah ini dan kita kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang paling baik. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, perkataan Rabb, qul a'udzu bi rabbil, ada Rabb di situ ya. Rabb itu artinya Tuhan, maksudnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta. Dia merujuk kepada perbuatan Allah. Allah yang telah mencipta, Allah yang telah menghidupkan, Allah yang telah mematikan, Allah yang kemudian menjaga dan melindungi, ya. Itu makna Rabb, kembali kepada rububiyatullah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Rabb. Kemudian ada perkataan al-falaq. Al-falaq itu maksudnya di sini adalah subuh. Tetapi makna asal dari perkataan al-falaq itu adalah terbelah. Nah, ini menarik, saudara-saudara sekalian. Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, ya, beliau mengatakan bahwa perkataan Rabbul Falaq atau bi Rabbil Falaq itu, ya, disebutkan oleh beliau yang artinya terbelah, ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali proses berkembangnya itu kecuali terbelah. Nah, seperti kita lihat pada tumbuh-tumbuhan, ya. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan dengan cara membelah, ya, butir atau biji tumbuh-tumbuhan dan juga biji buah-buahan. Kita tengok biji itu ketika tumbuh dia membelah, ya. Faliqul habbi wan nawa. Jadi setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia tumbuh dan berkembang, dia terbelah. Allahu Akbar. Juga manusia, ya. Kalau kita lihat proses terjadinya manusia mulai dari satu sel kemudian membelah. Allahu Akbar. Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 1, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Hawa daripada Adam alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian berkembang biak laki-laki dan perempuan dari Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Nah, begitulah sesuatu yang berkembang dia senantiasa terbelah. Kemudian juga pada benda mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30, awalam yaral ladzina kafaru, ya, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui annas samawati wal ard, bahwa langit dan bumi itu kanata ratqan fafataqnahuma, ya, itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dibelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi atau proses terjadinya langit dan bumi. Allahu Akbar. Juga merujuk kepada sesuatu yang terbelah ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga subuh, faliqul isbah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menampakkan subuh itu adalah membelah malam. Itu terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 96. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disebutkan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim sebetulnya itu sudah pernah disebutkan sebelumnya oleh Al-Imam Abu Hayyan, ya, dalam tafsirnya Al-Bahru Al-Muhit,
rahimahullah, di mana beliau mengatakan, ya, kata beliau begini, bahwa perkataan al-falaq itu mengandung makna sesuatu yang dibelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bumi, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, gunung dengan keluarnya mata air itu terbelah, dan juga awan dengan turunnya hujan terbelah, dan juga rahim dengan keluarnya bayi itu juga terbelah. Ini kata Al-Imam Abu Hayyan rahimahullah. Kemudian Syekh Abdurrahman Habnaka Al-Maidani rahimahullah juga mengatakan, siapapun, kata beliau, ya, siapapun yang mengkaji dan meneliti tentang fenomena alam semesta ini, pasti dia akan mendapatkan satu sunnatullah dalam proses penciptaannya tegak di atas landasan, apa landasannya? Nizamu al-falaq, sistem yang membelah. Subhanallah, semuanya kalau kita lihat proses yang terjadi dalam semesta ini ketika dia tumbuh dan berkembang, kata beliau, itu tegak di atas nizamul falaq, ya, sistem yang membelah. Mungkin rujuk kepada sel, asalnya satu, kemudian membelah jadi dua, dua membelah jadi empat, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, hal ini bersesuaian dengan kalau orang bermohon, ya, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang Allah ciptakan tadi yang mengikut nizamul falaq, sistem yang membelah, maka alangkah indahnya pada masa yang sama kalau ada sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bermohon kepada Allah yang menciptakan itu semuanya. Nah, ini luar biasa kaitan yang disebutkan oleh para ulama dari ayat pertama dengan ayat yang kedua. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita fahami dari ayat min syarri ma khalaq bahwa kejahatan itu datang dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menciptakan, ya, dari yang diciptakan Allah tadi, itu datang kejahatan dari situ. Hanya saja secara adab, ya, kita tidak boleh mengatakan kejahatan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, ya, kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, itu selalu dihubungkan kepada manusia. Sebabnya adalah ulah manusia sendiri. Hal ini kenapa? Karena kita ketika kita meyakini bahwa semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas manusia, semuanya itu pasti ada hikmahnya, dan semua hikmah itu adalah baik. Nah, karena itulah walaupun hakikatnya yang buruk itu datang dari Allah, yang jahat itu datang dari Allah, tetapi sungguhnya secara adab, ya, kita menisbahkan kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, itu sebabnya adalah manusia itu sendiri. Kenapa? Sebab semua yang Allah tetapkan kepada manusia itu sesungguhnya rujuk kepada hikmah, dan semua hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah baik. Nah, kemudian datang penjelasan yang lebih khusus dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat berikutnya ini disebut beberapa kejahatan yang lebih khusus, agar, kata para ulama, manusia, ya, berhati-hati karena datangnya sesuatu kejahatan dari apa yang akan disebutkan ini adalah tanpa disadari oleh manusia. Jadi harus lebih berhati-hati. Yang pertama adalah dari kejahatan yang terjadi pada waktu malam, apabila malam itu semakin larut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila malam itu telah gelap gulita. Nah, iya, saudara-saudara sekalian, kalau kita bandingkan antara kejahatan yang terjadi pada waktu malam dan pada waktu siang, maka kita dapati kejahatan yang terjadi pada waktu malam itu jauh lebih banyak daripada kejahatan yang terjadi pada waktu siang. Oke, sekali lagi,
kalau kita bandingkan kejahatan yang terjadi pada waktu malam dengan kejahatan yang terjadi pada waktu siang, kejahatan yang terjadi pada waktu malam itu jauh lebih banyak daripada kejahatan yang terjadi pada waktu siang. Kenapa? Karena orang kalau ingin berbuat jahat agar tidak dilihat oleh orang lain, itu juga mereka lakukan pada waktu malam. Hewan-hewan yang berbisa juga biasanya itu keluar pada waktu malam, ya. Ditambah lagi ketika malam semakin larut, maka kejahatan juga akan semakin banyak terjadi. Itu berikutnya. Dan jika malam semakin larut, maka akan semakin susah kita minta pertolongan. Kenapa? Karena semua orang sudah tidur. Nah, karena itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah mengatakan, waktu malam itu bertebaran syaitan dan para pelaku kerusakan, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan hewan, juga dari kalangan jin, ya. Syaitan tadi sudah disebutkan, dan juga semakin sedikitnya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Syekh Abdurrahman Habnaka Al-Maidani rahimahullah mengatakan bahwa, kata beliau, termasuk dalam golongan kejahatan yang terjadi pada waktu malam, termasuk ya kejahatan yang terjadi pada waktu malam itu adalah semua bahaya yang tidak dapat kita lihat, seperti virus, seperti bakteri yang berbahaya yang bisa masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti yang sekarang terjadi, virus corona yang kita tidak tahu kapan dia datang menyerang kita. Maka ya, sesuatu yang tersembunyi seperti ini tidak ada yang bisa menjaga kita sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari kejahatan ahli sihir yang menghembus pada simpulan-simpulan atau buhul-buhul. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita ahli sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, perkataan an-naffatsat, ya, an-naffatsat itu artinya adalah ahli-ahli sihir wanita. Kenapa? Karena menurut Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, karena yang banyak menyihir atau melakukan sihir pada waktu itu dengan cara disimpul-simpul, ya, buhul-buhul itu dari tali, kemudian diikat-ikat, dibuat simpulan, lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembuskan, ya, nafasnya atau tiupannya ke ikatan-ikatan tersebut. Itu yang banyak melakukannya itu adalah ahli sihir dari kalangan wanita. Ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Akan tetapi bisa juga perkataan an-naffasat di sini bisa merujuk kepada perkataan an-nufus, yaitu jiwa-jiwa, sehingga bisa juga dari kalangan, ya, ahli sihir dari kalangan laki-laki. Jadi maksudnya bisa saja an-naffasat itu bermakna ahli sihir baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan. Walau bagaimanapun, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama tafsir sepakat bahwa surah ini turun berkenaan dengan Labid ibnu Al-Asam Al-Yahudi yang menyihir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diberitahukan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Yang ketiga, yang pertama sudah dari kejahatan malam apabila malam semakin larut. Yang kedua dari kejahatan ahli sihir, dan yang ketiga adalah dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan tindakan-tindakan kedengkian. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki, pendengki bila dia dengki. Nah, saudara-saudara sekalian, apa definisi hasad atau dengki? Para ulama mengatakan, ya,
definisi hasad itu adalah tamanni zawali ni'matil ghair, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Orang lain dapat nikmat, orang yang di sini ingin agar nikmat itu hilang. Inilah yang namanya dengki. Au adami husulin ni'mati lil ghair, atau ada orang tadi mau dapat kebaikan, karena dengki dihalang, nggak jadi dapat. Inilah penyakit orang yang dengki. Nah, sekarang mari kita lihat contoh hasad yang menginginkan hilangnya nikmat yang sudah didapat dari orang lain, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, seperti hasadnya orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin yang sudah mendapatkan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa mereka hasad? Karena nikmat beriman ini, saudara-saudara sekalian, adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat beriman adalah nikmat yang paling besar. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitab. Sebagian besar ahli kitab itu menginginkan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, ya, menginginkan kalian agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hasadam min indi anfusihim, karena dorongan hasad yang ada di dalam hati mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ya, mereka sudah yakin bahwa apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hak, betul. Kemudian datanglah hasad mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang hasad, ya, jika dia tidak melakukan tindakan-tindakan kepada orang yang dihasadnya, ya, maka hal itu hanya akan berdampak pada diri orang yang hasad tersebut, ya. Akan tetapi jika dia sudah sampai melakukan tindakan-tindakan disebabkan dorongan hasad yang ada di dalam dirinya, nah ini yang kemudian yang bisa mendatangkan bahaya. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita agar kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena khawatir kita orang-orang yang hasad ini dia akan melakukan tindakan-tindakan hasad. Contoh, ada jiran, ditengoknya jiran sebelah ini beli mobil baru, datang hasadnya. Jiran yang beli mobil, dia yang menderita. Kalau hanya sampai di situ saja nggak ada masalah. Tapi kalau sampai kemudian malam-malam jam 1 malam ketika jirannya tidur, diambil paku, diletakkannya, disusunnya paku di tempat keluar mobilnya, ya. Pagi harinya ketika mobil itu keluar, bannya kena paku, ya. Dan ketika ban itu bocor, ditengoknya dia senang. Nah, ini berbahaya, ya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan tindakan-tindakan hasad. Nah, sekali lagi Allah membimbing kita bagaimana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa terjaga dari orang-orang yang hasad seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, ya, semua musibah yang datang dari ketiga jenis kejahatan yang sudah disebutkan di atas tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya datang dan terjadi secara tersembunyi tanpa disadari oleh manusia. Karena itulah, ya, kita penting untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan ada dua cara. Yang pertama adalah hendaklah kita menggantungkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hendaklah kita berikhtiar membaca wirid-wirid yang ma'thur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara rutin, baik wirid-wirid yang berasal dari Al-Quran ataupun doa-doa yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita baca, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan perlindungan. Nah, baik saudara-saudara sekalian, selesai sudah tadabbur surah Al-Falaq, dan seperti biasa sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari surah yang sudah kita jelaskan.
Wallahu ta'ala alam. Mungkin di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ikutlah cara yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gunakan cara-cara yang lain. Ya. Dan ini sekaligus bukti cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang kedua adalah di antara cara meminta perlindungan kepada Allah adalah dengan membaca 3 qul. 3 qul itu qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbin nas surah An-Nas. Kita baca pagi petang setiap sholat sebelum tidur. Setelah itu kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga kita. Dan yang ketiga adalah dikatakan, jika tadi dalam surah ini, jika malam semakin gelap, ya, yakin dan percayalah subuh akan segera datang. Kan Rabbil Falaq, Tuhan subuh, ya. Cerita tentang kejahatan, cerita tentang musibah, ya. Dan jika malam semakin larut, itu pertanda apa? Pertanda subuh akan segera datang. Maksudnya, kata para ulama, betapa berat pun ujian yang kita hadapi dalam hidup ini, kita rasa dunia ini gelap, ya, maka semakin gelap insya Allah semakin dekat subuh akan datang menjumpai kita. Jadi jangan pernah khawatir, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Itulah barangkali rahasia kenapa disebutkan Rabbul Falaq, artinya Tuhan yang menguasai dan mendatangkan subuh setelah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi pada tadabbur surah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.